Ada kayaknya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nama saya Umi Hoirunisa dari Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan program tentang strategi pencegahan stunting melalui Sebijar di Kabupaten Temanggung. Stunting itu menjadi hal yang sangat viral untuk saat ini. Tapi untuk itu saya tidak terfokus untuk pencegahan di stuntingnya. Saya memfokuskan di pencegahannya. Penasaran apa Sebijar itu? Dilatar belakangi dari pernikahan pelajar dan juga menimbulkan kasus stunting. Bahwasanya pernikahan itu menjadi faktor pertama dalam stunting ini. Itu akar permasalahan dari stunting. Untuk itu, di sini saya membenahi dari akarnya. Siapa mereka yang nanti akan saya benahi? Di sini saya ada strategi pencegahan stunting. Ini program inovasi yang sudah berjalan, program edukasi yang sudah berjalan di Kabupaten Temanggung dan juga sudah digunakan di kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Tidak serta-merta kita langsung mengaplikasikan program ini. Kita data jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Ini kita datanya mengambil dari Bimas Islam. Dan juga data kasus stunting yang ada di Kabupaten Temanggung. Temanggung itu sendiri mempunyai 20 kecamatan. Dan ini sangat krusial sekali untuk masalah stunting. Faktor pernikahan pelajar itu ada 2 di Kabupaten Temanggung. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Dari faktor ini menimbulkan yang namanya stunting. Hamil di luar nikah, keinginan menikah, ekonomi, dan juga adat istiadat budaya yang turun-temurun sudah dilakukan mendarah daging yang ada di Kabupaten Temanggung. Kebetulan Kabupaten Temanggung itu sendiri pegunungan, Pak. Jadi kayak sudah menjadi ada di sana bahwa umur 17 tahun itu harus sudah menikah. Karena apa? Gitu kan? Dianggapnya perawan Tuhan. Dan itu sudah saya buktikan di desa-desa binaan saya. Kemudian dampak dari pernikahan pelajar itu ada dampak agama, hukum, sosial, ekonomi, dan juga kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini berhubungan dengan stunting. Agama, tentu ya, hukum, sosial, ekonomi. Saya berusaha berinovasi bahwasanya penyuluh itu tidak hanya berada di atas mimbar saja, tapi saya mencoba turun ke masyarakat
bekerja sama dengan stakeholder yang ada di masyarakat. Nah, di sini bahwasanya peran remaja dalam pencegahan stunting ini sangat berperan sekali. Karena apa? Remaja satu sebagai agen perubahan, pemeran generasi, kemudian calon orang tua. Kita kemas semua ini dalam program yang namanya Sepijar. Kita mempunyai target di sini. Target pertama adalah pelajar, santri pondok pesantren, kelompok binaan, remaja, dan juga masyarakat umum. Bentuk kegiatannya kita tidak hanya sosialisasi saja. Kalau sosialisasi selesai sudah bubar jalan. Tapi kita di sini ada diskusi, konsultasi, dan juga melakukan pendampingan. Bentuk kegiatannya kita identifikasi wilayah dulu. Kira-kira mana yang rentan dengan stunting dan juga mana yang rentan dengan pernikahan pelajar. Kita pun ada evaluasi di situ. Jadi program ini tidak hanya mentah saja, tidak. Kita punya indikator. Indikator yang pertama tentang program ini bahwasanya jumlah pernikahan pelajar dari tahun ke tahun itu menurun. Jumlah anak terindikasi stunting itu menurun. Jumlah pelajar yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu meningkat. Dan yang terakhir, ini tingkat pemahaman pendidikan seksual dalam perspektif Islam itu meningkat. Jadi remaja sebagai agen perubahan itu paham dengan indikator ini. Ini data di mana kita sudah melaksanakan program ini baru 26 dan data yang sampai bulan ini belum saya tulis lagi bahwa kita sudah 26 titik melaksanakan program ini di wilayah Kabupaten Temanggung. Ada kurang lebih 1.000 peserta ya Pak, 1.000 peserta yang sudah mengikuti kegiatan Sepijar ini. Kita tidak hanya sendiri, penyuluh menggandeng stakeholder lintas sektoral, dan itu benar-benar pure, tidak ada anggaran penyuluhnya, tidak ada. Kalau misalkan sama berkaitan beririsan dengan BRUS gitu ya Pak. Kalau BRUS kan ada ditanya, kalau ini nggak ada Pak, gitu. Karena ini program inovasi. Nah, kita juga menggandeng organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Capaian pelaksanaan program, nah ini kita ambil datanya, itu tidak semata-mata kita buat grafik. Tapi di sini jumlah nikah di bawah umur itu kita ambil dari data BIMAS, kasus stunting kita ambil dari DKK di DKK Kabupaten, kemudian melanjutkan pendidikan lebih tinggi kita ngambil sampel dari sekolah, peserta yang kita bina di sekolah-sekolah. Datanya juga ada, data dari sekolahan anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ini tidak hanya 1-2 kali, tapi ini kontinu Pak. Kemudian perspektif pendidikan dalam perspektif Islam, kita dapat datanya dari mana? Setiap kita kegiatan gitu, kita selalu memberikan yang namanya post-test maupun pre-test. Nah, di situ pencapaian programnya. Kemudian materinya kita juga tidak monoton saja, tapi menjadi indikator penting dari sini bahwa kita mendampingi dalam pendidikan karakter Pak. Pendidikan karakter. Kemudian setelah kita memberikan materi ini, ada satu program yang berkaitan dengan Sepijar, yang bekerja sama juga dengan penyuluh agama non PNS yang juara MTQ nasional Pak. Beliau juara kaligrafi, kebetulan di KUA Kecamatan Bulu, dan di sini kita kerjasama. Namanya Sepijar Kaligrafi, itu diadakan setiap minggu pertama, minggu kedua. Kita kemas adik-adik yang ada di Sepijar yang pernah mengikuti kegiatan Sepijar itu dikumpulkan di KUA. Jadi KUA-nya itu hidup tuh. KUA-nya hidup, di situ juga banyak kegiatan, tidak hanya majelis taklim tapi juga ada kegiatan Sepijar Kaligrafi ini. Jadi outputnya itu ada. Peran penyuluh tentu saja menjadi ujung tombak dari Kementerian Agama. Sepijar tidak hanya sampai di sini saja, tapi kerjasama
Sepijar bisa diambil ini di semua kecamatan dan bisa digunakan oleh semua penyuluh, entah itu P3K, PNS maupun non PNS. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama penuhi hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi ya. Selanjutnya kepada Dewan Juri untuk tanya jawab. Ya, sekali satu aja. Ini apa? Cukup bagus sekali. Cuma memang ini saya di slide berapa nih? Itu si Pijar itu singkatan ya? Ya, Sepijar itu Sekolah Pencegahan Pernikahan Pelajar. Oke, sekolahnya informal kan ya? Ya, informal Pak. Itu wajar Pak. Oh, jadi Ya. ibu datang ke sekolah-sekolah, aktivitas ibu menamai dirinya dengan si Pijar. Ya. Sepijar Pak. Ya. Sepijar. Tidak hanya sekolah Pak, Mana? pondok pesantren dan juga desa-desa juga. Bentuk kegiatannya sosialisasi, diskusi, konsultasi, pendampingan. Nggak repot, biasa. Ini cuma keliling-keliling jual kerjaan itu. Ya, juga repot untuk sosialisasi, diskusi, konsultasi, pendampingan. Cuma itu doang. Yang Ya. lain-lain itu cuma konsep tentang apa itu stunting, efek stunting, kemudian apa lagi itu materinya ibu sudah deskripsikan. Ibu kalau mau ke belakang silakan. Pada Apa ya? Gak apa-apa, saya terima kok Pak. ya ini bentuk kegiatannya cuma ini aja, itu sosialisasi, diskusi, konsultasi, pendampingan. Ya, Ini saya belum tahu jelas ini kapan ibu sebulan sekali sosialisasi atau seminggu sekali, diskusinya kapan aja, melibatkan siapa, konsultasi siapa yang konsultasi, ibu atau mereka ke ibu. Ya. Pendampingan ini ada orang yang apa namanya, ada teman-teman yang misalnya perlu komunikasi, apakah ibu hadir di situ, kapan, di mana, ini yang nggak nampak betul. oh gitu. Ya. Ibu sih sudah kasih tahu nih tanggal-tanggalnya pelaksanaan dan tahun 2002, 2003 Ya. ada tentangnya ibu. Cuma ini kan frekuensi dari apakah ibu punya satu rencana dalam 1 tahun ini targetnya ini, sosialisasi yang akan saya lakukan di zona ini, Ya. itu yang belum nampak. Ya. Artinya ibu masih lagi ada mood-moodnya aja nih, kesana yuk, kesana, siapa sekolah yang siap, berangkat, gitu doang kelihatannya. Ya, kelihatannya ya Pak ya. Ya. Boleh saya menjelaskan Pak? Boleh. Jadi awal mula dari Sepijar itu lahir 20 September 2022. Itu program memang saya inisiasi karena saya melihat maraknya stunting dan juga kasus pernikahan pelajar di Kabupaten Temanggung itu sendiri. Memang kegiatannya itu sifatnya klasik ya Pak, kegiatannya klasik. Tapi kita bikin asik di situ, biar anak-anak itu paham dan juga dirangkul Pak. Bagaimana mereka itu, walaupun kegiatannya itu klasik, tapi mengasihkan Pak. Karena kita tidak hanya kita datang ceramah, itu tidak. Kita memberikan kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita punya tim Pak, kita punya tim Sepijar. Yang ini nantinya itu bikin konsep Pak di sini. Tidak hanya kita ke sekolahan sana, tidak. Jadi kita memetakan Pak, kita identifikasi wilayah dulu, kira-kira mana yang akan kita kunjungi. Saat ini bahkan banyak permintaan untuk mengisi kegiatan Sepijar itu. Ini kita punya tim juga, tim yang membuat gitu kan, bukan yang membuat, yang mengisi saya, tim yang ada di kegiatan Sepijar. Dan kegiatan Sepijar itu menjadi program dari Pak Jawi itu sendiri, bahwasanya ini kegiatan untuk remaja. Kita tidak memberikan materi yang itu, kita ajak keluar Pak. Kita pernah ajak keluar anak-anak, kita ajak outbound, kita berikan di situ. Untuk apa?
materi yang kelihatannya sederhana itu nanti akan membekas ke anak-anak bahwa mereka itu akan terbentuk karakternya. Karena dari pernikahan pelajar ini tidak hanya hatinya yang kena kalau misalkan gagal dalam pernikahan ini, tapi mentalnya juga akan terganggu. Kita mencoba mengemas, kita mencoba mendampingi anak-anak itu agar bisa memetakan peta impian, Pak. Bisa memetakan peta impian. Sebenarnya kalau waktunya dulu videonya saya juga ada, Pak. Iya. Itu Bapak. Ya, terima kasih. Ya sedikit Ibu apresiasi ya. Tulung Agung ini sudah beberapa yang Temanggung. Temanggung nggak? Temanggung ya. Iya, Temanggung. Temanggung beda ya? Beda. Iya. Temanggung Jawa Tengah, Bapak. Saya sudah beberapa ini banyak yang memiliki potensi, teman-teman penyuluh ya, memiliki kemampuan menginovasi program-program kerjanya. Ya termasuk itu juga mohon maaf saya agak saya acung jempol untuk Ibu. Di sini kita lihat menurut saya Ibu agak cukup lengkap ya ketimbang apa yang sebelum-sebelumnya itu data cukup lengkap dan cukup bagus ya dalam pembuatan papernya. Tadi Ibu menyinggung kan kita tahu bahwa hobis kita Ibu penyuluh semua ada di KUA kan ya. Bagaimana terkait dengan aktivitas masyarakat yang berkonsultasi ke Ibu kan yang seringan ini nampaknya seringan ke luar ya, pondok pesantren, ke sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, majelis taklim dan seterusnya. Untuk di KUA-nya itu ini punya catatan tidak apa ada pembukuan yang hadir hari ini berapa orang, masalah yang dia sampaikan ada apa gitu ya. Itu punya nggak catatan-catatan seperti itu? Punya, Atau Pak. Ibu membuat outline tersendiri terkait dengan pengaduan masyarakat terkait dengan persoalan keagamaan yang Ibu penyuluh bisa tanggapi melalui media-media yang Ibu sediakan barangkali. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Bapak, saya jawabnya untuk dari saya ketika di kantor itu menerima konsultasi. Tidak hanya saya itu di luar saja gitu kan, di luar dari jam 7:30 sampai jam 4 tidak mungkin di luar gitu kan. Keluar 1-2 kali acara, kemudian saya pulang kembali, saya sering bikin konsep. Saya sering gregetan gitu kan. Sama Bapak Kepala, Pak, saya punya kegiatan ini, saya punya program ini gitu kan. Bagaimana kalau diinisiasi Pak, KUA itu biar hidup, kita bikin majelis taklim di sini gimana Pak? Oke siap. Kemudian untuk konsultasi sendiri Bapak, ini anak-anak dari sekolah ini kadang datang, Bu, saya mau konsultasi satu kelompok gitu dari SMK Stemba. Nah ini banyak sekali dokumentasinya Pak, dan saya selalu mendokumentasikan di konsultasi perorangan maupun konsultasi kelompok. Itu menjadi arsip buat saya Pak, bukan karena itu harus menjadi evidence, bukan Pak, tapi itu saya arsipkan. Saya arsipkan biar ini ketika ada yang tanya, diarsipkan enggak, ini saya arsipkan. Dan juga Bapak, kita membuat MOU Pak, MOU agar nantinya kita bisa melaksanakan kegiatan itu secara rutin dan kontinu. MOU antara kepala KUA yang menugaskan saya dan juga contoh kepala desa ataupun dari kepala sekolah. Kita ngisi di situ setiap 1 minggu 1 kali di jam-jam anak tidak pas waktu pembelajaran, misalkan jam siang ya jam 12 waktunya Jumatan gitu, kita memberikan pembinaan di situ, dan itu secara rutin Pak. Ini kegiatannya ada di sini, dan juga kegiatan itu juga dilaksanakan di desa Bapak. Di desa kita memberikan semacam tidak hanya sosialisasi saja, tapi kita juga menggandeng PKK, gitu kan? Kita menggandeng PKK, menggandeng ibu-ibu. Karena di sini tidak hanya remaja saja yang berperan aktif, tapi orang tua itu juga harus mendukung agar pencegahan ini terrealisasi. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Itu banyak. Apakah
itu pernikahan remaja itu apa yang kasus pengajuan apa tuh dispensasi pernikahan? Ya, jadi gini Ibu, sebenarnya pernikahan pelajar ini clue saya yang saya buat ya, yang saya buat agar lebih terlihat unik saja, pencegahan pernikahan pelajar. Tapi itu sejatinya bahwa pernikahan pelajar itu pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur 19 tahun. Karena kurang dari 19 tahun itu harus minta dispensasi, ya. Dan itu banyak sekali terjadi di KUA. Setiap Bapak Kepala KUA itu Mbak Nisa ada catir kurang umur, kita tidak bisa mencegah Pak, karena sudah ditentukan tanggalnya, harinya gitu. Kita mengedukasi. Saya sering wawancara, kenapa Mbak kok harus nikah muda, padahal sidang, bayar dan lain sebagainya. Satu hal itu tadi, faktor eksternal Pak. Kalau di Temanggung itu waktunya panen tembakau, jor-joran itu katanya kata Mbak, musim kawin. Nah itu di Temanggung juga sering terjadi seperti itu. Nah, iya, baik. Ya itu tadi makanya kenapa tadi ada pertanyaan dari jurusnya Pak Nasrullah, tidak terlihat ribetnya kalau dari sekolah ke sekolah. Mungkin ini kali ya, ini saran saya saja. Saya apresiasi ya terhadap program ini ya. Kalau dikatakan inovatif, ya, karena yang namanya inovasi itu bukan harus baru betul, tetapi bisa melakukan pengembangan dari yang sudah ada, dikemas dengan packaging yang berbeda seperti itu ya. Saya apresiasi. Nah, mungkin ini bisa dibuat dilembagakan melalui KUA. Jadi kesannya tidak seperti ngamen dari sekolah ke sekolah seperti itu. Jadi ketika orang mendengar adanya di KUA ini, itu punya program, ada lembaganya, itu jauh kemudian menjadi lebih cepat besar dan kemudian akhirnya bisa nanti kemungkinan bisa menjadi NGO yang dibina oleh KUA tersebut. Itu seperti itu. Nah, di dalam salah satu strategi, indikator strategi itu adalah melakukan membuat ada milestone-nya, jadi pengaruh jangka panjang. Ini dari tahun 2002, sekarang 2004, jadi ini apakah itu akan berhenti yang akan Ibu lakukan setelah Ibu selesai acara ini, hasilnya seperti itu, atau ada punya nggak milestone ke depan lebih lanjut, karena milestone itu kan ukurannya minimal 5 tahun, tentu saja sampai sekarang kan baru 2 tahun. Terima kasih Ibu, saya jawab deh. Ibu, Bapak Dewan Juri, ketika saya berdiri di sini bahwasanya ini adalah sebuah kehormatan. Tapi saya berkomitmen dari sebelum saya berangkat. Ketika saya masih di Temanggung, sebelum saya ke Jawa Tengah, program ini tidak hanya sampai di sini. Ketika saya sampai di nasional, gitu kan, saya berkomitmen lagi. Program ini tidak hanya sampai saya berdiri di sini. Insya Allah program ini akan terus berlanjut. Bahkan program ini akan kami kembangkan dengan satu, kami akan membuat modul Bu, semacam diktat gitu ya, semacam diktat, agar teman-teman yang di luar kecamatan, di luar kabupaten itu bisa mengaplikasikan program ini di kabupatennya, seperti itu. Hanya saya ingin program ini bermanfaat Bapak, bermanfaat dan bisa digunakan. Karena ini program pure murni dari penyuluh agama. Oke. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Saya tidak mau juga dengan pantun, tapi semoga sebicar ini selalu bermanfaat dan selalu berbicara di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,